Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, atas kasih dan kemurahan-Mu menyertai, melindungi, memelihara kami di sepanjang malam istirahat. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dan pagi ini Bapa, kami siap lagi untuk mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Burung-burung dan serangga. Judul renungan hari ini tanggal 19 Mei, Elang penyambar anak perempuan. Ayat inti terdapat dalam kitab Keluaran 19 ayat 4. Demikian firman Tuhan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudaraku, burung pemangsa yang besar selalu memenuhi manusia dengan kekaguman dan bahkan takut. Ada banyak legenda tentang kisah burung besar yang menyambar dan terbang dengan makhluk besar seperti domba atau anak sapi. Tetapi sebagian besar dari kisah-kisah ini adalah murni fiksi. Burung pemangsa terbesar, yaitu nasar, adalah terutama pemakan bangkai dan tidak memiliki kemampuan untuk pengangkatan besar. Jadi manusia pada umumnya menyalahkan elang-elang yang besar, seperti elang emas untuk sebagian besar cerita yang sensasional. Elang emas terbesar yang pernah tercatat berukuran panjang 104 cm dengan berat 9 kg dan memiliki lebar sayap 2,4 meter. Beban maksimum yang dapat diangkat oleh elang emas ini biasanya hanya sekitar 3,6 sampai 4,5 kg. Tapi bila burung ini merasa terancam jiwanya dan perlu keluar dari situasi darurat itu, maka mereka tampaknya mampu mengangkut beban yang lebih besar. Sebagian besar kisah tentang anak-anak yang dibawa oleh elang telah disingkirkan dan dicemooh oleh para ahli burung. Tetapi setidaknya ada satu kasus yang tampaknya pernah terjadi dan telah diverifikasi keabsahan sepenuhnya. Pada tahun 1932, seorang gadis berusia 4 tahun dari Pulau Leka, Norway, sedang bermain di halaman rumah pertanian orang tuanya. Tiba-tiba seekor elang laut ekor putih besar, kerabat elang emas, menukik ke bawah, mencekeram gaunnya dan membawanya pergi. Burung besar itu mencoba membawa gadis itu, yang tampaknya kecil untuk anak seusianya, kembali ke sarangnya 244 meter di sisi gunung yang jaraknya lebih dari 1,6 km jauhnya. Tapi usaha itu terlalu besar dan anak malang itu dijatuhkan di pinggiran gunung yang sempit sekitar 15 meter jarak dari sarang burung itu. Salah satu teori yang menjelaskan kejadian tersebut adalah bahwa burung elang memiliki keuntungan arus udara yang kuat datang dari laut. Sebuah regu pencari diorganisir oleh orang tua yang putus asa menunjuk elang yang telah terbang tinggi di atas sarangnya, dan gadis itu ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kecuali beberapa goresan dan memar, dia tidak terluka. Gadis yang beruntung itu bernama Svanhild Hansen, tumbuh dengan bahagia dan menyimpan gaun kecil yang dikenakannya di hari yang seram itu dengan bukti lubang yang dibuat oleh cakar elang. Saudaraku, sulit membayangkan bahwa seekor elang dapat menggendong seorang gadis kecil
Tetapi tahukah saudara bahwa Alkitab mengajarkan bahwa seorang wanita dewasa telah digendong oleh sepasang sayap elang? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 14. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang begitu baik. Seekor elang penyambar anak perempuan telah terjadi, dan kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang harus hidup berserah kepadamu, karena telah Engkau kabarkan melalui cerita di dalam Alkitab bahwa ada seorang wanita dewasa yang telah digendong oleh sepasang sayap elang. Tolong kami Tuhan, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Kami ingin berubah hidup lebih berkenan kepadamu. Tolong berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Tolong bisikan Roh-Mu yang kudus untuk kami tidak melakukan kesalahan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.